Di sebuah gereja yang sepi, ada seorang cewek bernama Hannah yang diikat di tempat tidur. Dia nggak sendirian, ada dua pendeta dan ayahnya di sana. Pendeta senior mencoba mengusir setan dari tubuh Hannah. Dia cek napas Hannah dan tiba-tiba Hannah bangun, tapi tubuhnya udah dikuasai setan. Pendeta satunya nyiram air suci ke Hannah sambil terus ngelanjutin ritual pengusiran setan. Tubuh Hannah bergetar hebat dan ayahnya minta dia buat ngelawan. Setannya sempat ngebohongin mereka dengan ngubah mata Hannah biar mirip aslinya, tapi itu cuma trik jahat. Setannya terus menguasai pendeta yang lebih tua dan melempar dia sampai tewas. Lalu, setan itu mulai mencekik pendeta muda. Ayahnya nggak punya pilihan lain selain membunuh anaknya sendiri dengan bantal biar dia berhenti nyekik pendeta muda. Mereka pikir Hannah udah mati, tapi ternyata salah. 3 bulan kemudian, Megan masuk ke rumah sakit buat wawancara kerja. Lisa, temennya, gabung buat ngopi bareng dan ngasih dukungan. Megan kemudian jalan bareng Dr. Lewis menuju fasilitas rumah sakit. Sambil jelasin peran barunya, dokter nanya soal masalah-masa lalu Megan sebagai polisi. Tapi dia meyakinkan kalau dia udah lebih baik dan siap kerja. Pas naik lift, dokter bilang kalau kerjaan ini bisa bikin imajinasi jadi liar seiring waktu. Megan gak percaya itu bakal kejadian sama dia. Mereka terus jalan ke basement. Dokter kasih tahu kalau pekerja shift malam cuma bisa masuk dan keluar fasilitas pakai kartu keamanan. Dia lanjutin tur keliling fasilitas, ngebawa Megan ke intake bay. Dokter tekankan kalau Megan harus tetap di lokasi selama bertugas. Setelah intake bay, tugas Megan adalah memindahkan mayat ke ruang penerimaan, memfoto mereka, dan ngambil sidik jari. Megan mulai shift malam pertamanya di rumah sakit yang redup, ketemu sama petugas keamanan. Setelah listrik padam dan ada mayat yang dikirim, dia dan seorang paramedis proses mayat itu. Megan kaget pas ketemu Dave di freezer, tapi dia terusin tugasnya setelah Dave minta maaf. Megan terus kerja dan ngeliat ada orang di koridor. Dia ketakutan dan pengen minum obat tapi berhasil nahan diri. Di pertemuan bareng Lisa, Megan cerita soal pengalaman traumatisnya ketemu sama orang yang nembak rekannya yang bikin dia pengen pakai obat lagi. Dia kebangun gara-gara mantan rekannya, Andrew, datang buat ngambil barang-barangnya. Megan cerita soal kerjaan barunya dan saran Lisa buat kerja shift malam meski Andrew khawatir Megan bakal kesepian. Malam berikutnya, Megan lagi kerja saat alarm di intake bay berbunyi. Dia pergi ngecek dan tiba-tiba ada gelandangan muncul minta masuk. Megan nolak dan ngabarin keamanan tentang pria itu, pas banget saat ada mayat yang datang ke intake bay. Supir ambulans, Randy, minta bantuan Megan buat mindahin mayat karena dia nggak bisa sendirian. Meskipun tahu ini melanggar aturan, Megan tetap bantuin. Saat mereka mindahin mayat, gelandangan itu masuk ke fasilitas dan naik lift tanpa Megan sadari. Randy, yang lebih cerewet dari supir sebelumnya, mulai cerita tentang mayat itu. Mayat itu, yang ternyata Hannah, ditemukan di sebuah gang, dan pelakunya berhasil kabur tanpa ninggalin jejak. Setelah nganterin Randy keluar, Megan balik lagi buat proses mayatnya saat lampu di ujung koridor menyala. Usaha pertama Megan buat ngambil foto gagal. Dia coba lagi, tapi tetap nggak berhasil. Dia atur kameranya lagi dan nyoba sekali lagi, tapi malah cedera. Megan lalu lanjut ke proses sidik jari. Saat dia scan sidik jarinya, komputer juga tiba-tiba error. Bingung harus ngapain, Megan mutusin buat naruh mayat Hannah di freezer. Saat dia dorong mayat masuk ke freezer, meja tiba-tiba goyang, bikin beberapa vial jatuh dan pecah. Megan nunduk buat ngambil pecahan dan tangannya terluka. Saat dia dorong mayat lebih jauh ke dalam freezer, setetes darahnya jatuh ke tubuh mayat. Masih di dalam ruang freezer, dia balut lukanya. Tiba-tiba, pintu freezer kebuka. Megan cek dan nutup lagi. Megan kemudian menuju komputernya dan pakai password Andrew buat akses detail kasus Hannah. Dia cetak file dan balik lagi ke mayat. Warna mata yang tercantum di file nggak cocok dengan mayatnya. Tiba-tiba, ada segerombolan lalat mendarat di mayat, mengejutkan Megan. Dia lihat lagi, tapi lalat-lalat itu udah hilang. Megan taruh Hannah kembali ke freezer dan balik ke komputernya. Tiba-tiba, dia dengar suara dan pergi ngecek, cuma buat nemuin mayatnya hilang. Dia keluar dan ngeliat seseorang narik mayat pergi, bikin dia ngikutin. Nggak disangka, gelandangan itu menyerangnya, tapi Megan berhasil melawan. Saat dia ngambil pisaunya, pria itu menghilang. Dia ninggalin mayat di koridor, kontak keamanan, dan minta mereka nelpon polisi. Megan buru-buru balik ke koridor, tapi mayatnya udah hilang. Dia masuk ke ruang pembakaran dan nemuin pria itu siap buat bakar mayat, jadi dia coba buat ngebujuknya. Tiba-tiba, keamanan masuk dan menangkap pria itu. Tapi ternyata, pria itu ayahnya Hannah, dan dia coba bilang ke Megan kalau dia harus bakar mayatnya karena Hannah sebenarnya belum mati. Pria itu kemudian dibawa ke tahanan.
Megan lagi nyimpen mayat saat dia dengar suara aneh. Dia tutup freezer dan jalan pergi, tapi pintunya kebuka lagi. Megan ragu buat balik, tapi dia ambil mayat dan buka tasnya. Tiba-tiba, teleponnya bunyi. Andrew nelpon buat ngecek keadaan Megan. Saat dia berbalik, mayatnya bergerak. Megan periksa dengan teliti, dan mayat itu ngeluarin napas. Dalam keadaan panik, dia cepat-cepat bungkus lagi mayatnya dan keluar ruangan. Lisa muncul di pintu, nawarin buat cari pengganti shift Megan, tapi Megan kekeh buat tetap kerja. Megan cerita ke Lisa tentang napas mayat, tapi Lisa yakinin kalau itu normal buat mayat ngeluarin udara. Mereka lanjut diskusi di kantornya tentang serangan dan insiden saat partner Megan ditembak. Dave masuk dan ngasih tahu kalau ada polisi yang mau bicara dengan Megan. Lisa dan Megan cabut dari ruangan, ninggalin Dave sendirian di fasilitas. Tiba-tiba, pintu freezer kebuka lagi. Polisi yang lagi nunggu itu Andrew. Andrew nanya gimana keadaan Megan, terus nanya soal botol pil yang hilang dari barang-barangnya. Megan jadi marah, tapi sebelum Andrew pergi, dia minta jarak dulu dari dia. Megan balik lagi bawa sidik jari Hannah. Dia kasih sidik jari itu ke Andrew, bilang ada yang aneh, dan minta Andrew buat nyelidikin. Sambil nunggu, Dave ngisi waktu di fasilitas. Tapi tiba-tiba dia dengar suara aneh dan pergi ke ruang freezer. Dia lihat ada gerakan di dalam freezer, jadi dia buka pintu buat lihat lebih dekat. Tiba-tiba, ada tangan yang keluar dan dorong dia. Tangan itu ngambil alih tubuhnya, kayak yang terjadi sama pendeta, dan narik dia masuk ke dalam freezer. Megan balik lagi ke fasilitas dan langsung ke kamar mandi. Dia kirim pesan ke Andrew minta maaf, terus dengar ada orang masuk kamar mandi. Dikira itu Dave, dia nunduk saat bola karet miliknya gelinding ke arahnya. Tiba-tiba, ada tangan yang terbakar ngambil bola itu dari lantai. Megan ketakutan, tapi dia keluar dari bilik. Kamar mandinya kosong. Beberapa saat kemudian, Andrew nelpon balik dan ngasih tahu kalau Hannah udah meninggal 3 bulan yang lalu. Megan langsung browsing soal Hannah dan nemu artikel yang bilang kalau Hannah kerasukan setan. Dia balik lagi ngecek tubuh Hannah dan ngelihat luka besar yang sebelumnya ada sekarang udah hilang. Satpam lain juga lagi cari Dave. Megan mendekati meja resepsionis dan minta rekaman CCTV. Di kantornya, dia nonton rekaman itu dan ngelihat ada gangguan yang mirip tubuh di koridor. Ini bikin dia ketakutan dan hampir aja minum pil lagi. Tapi dia tahan dan mutusin buat minta pendapat Lisa soal rekaman itu. Mereka berdua ngecek rekaman di fasilitas, tapi Lisa gak lihat apa yang Megan lihat. Tapi Lisa ngelihat pil di meja. Saat Megan cerita soal apa yang dibilang pria tentang tubuh di ruang pembakaran, Lisa nanya soal obat itu dan gak percaya saat Megan bilang dia gak minum pil itu. Lisa, sponsornya, yakin kalau yang dilihat Megan karena stres. Lisa keluar dari fasilitas dan naik tangga buat ngerokok. Dia dengar suara dari atas dan dikira itu Dave. Dia buru-buru menuju suara itu. Pas dia berbelok dan lihat Dave di bayangan, tubuh itu tiba-tiba muncul dari kegelapan dan mulai ngejar dia. Lisa lari ke atap, tapi tubuh itu ngikutin dan perlahan ngebunuh dia. Balik lagi ke fasilitas, ada tubuh lain yang dibawa masuk. Randy nganter lagi, tapi kali ini Megan gak keluar buat bantuin. Dia bilang ke Randy soal kejadian terakhir dan bawa dia masuk buat nanya soal luka di tubuh itu. Randy mengonfirmasi kalau dia lihat luka itu sama bekas luka bakar di lengannya. Saat tubuh itu diantar, Megan bilang kalau tubuh itu kayaknya bisa nyembuhin dirinya sendiri. Sekali lagi, Megan sendirian. Dia nelpon Andrew buat ngaku kalau dia nyimpan pil itu karena cemas. Dia mau jujur sama Andrew. Pas dia nutup telepon, tubuh itu kelihatan merayap di belakangnya, gak kelihatan sama Megan. Tubuh itu ada di dalam lift, kayak lagi memperbaiki dirinya sendiri. Randy lagi ninggalin area parkir rumah sakit pakai mobilnya pas tiba-tiba dia nabrak sesuatu. Dia keluar buat ngecek apa yang ketabrak, tapi ponselnya bunyi. Pas dia angkat telepon, dia dengar suara aneh dari belakang. Dia ngelihat ke bagian belakang ambulans buat cari tahu apa itu. Tubuh Hannah lagi merayap di belakangnya. Dia berbalik dan ngelihatnya. Dia coba kabur, tapi tubuh itu menjebak dia di antara 2 ambulans dan mulai mendekat. Tubuh itu merayap ke arahnya dan merenggut nyawanya. Di saat yang sama, Megan lagi nonton rekaman CCTV dari beberapa waktu yang lalu. Dia pertama kali ngelihat gangguan yang sama di lift, terus melihat tubuh yang merayap di dalamnya. Khawatir sama keselamatan Randy, dia buru-buru lari ke tempat parkir, walaupun itu melanggar aturan, dan nemuin Randy udah gak bernyawa. Andrew nelpon dia, ngasih tahu kalau pria dari ruang pembakaran udah kabur. Tiba-tiba, pria itu muncul di belakang Megan, nangkep dia dan bawa dia jadi tawanan. Dia nyuruh Megan buat ngambil tubuh dari freezer. Pas buka kantong mayat, Megan melihat kalau tubuh itu udah berubah lagi. Dia ngasih tahu kalau tubuh itu nyembuhin dirinya sendiri dengan ngambil nyawa orang lain.
Pria itu nanya kenapa tubuh itu belum ngebunuh Megan juga. Megan bilang kalau dia percaya sama kata-kata pria itu, yang bikin pria itu cerita kisah Hannah. Dia jelasin kalau Hannah kerasukan setan yang gak mau pergi, yang bisa dikenali dari mata birunya. Dia ngaku udah ngakhiri hidup Hannah waktu pengusiran setan terakhir buat ngelindungin orang lain. Mereka lanjut ke ruang pembakaran, di mana dia ngasih tahu Megan kalau bakar tubuh itu satu-satunya cara buat nancurin setan itu. Pas Megan lihat api, setan itu muasain tubuh ayah Hannah dan nargetin Megan berikutnya. Tapi pria itu campur tangan, nyelamatin Megan tapi kena luka bakar parah dalam prosesnya. Megan kabur dengan tubuh yang merayap ngejar dia. Sementara itu, Andrew sampai di rumah sakit dan nemuin ponsel Megan dan tubuh Randy yang udah gak bernyawa. Megan terus berusaha kabur dari tubuh yang merayap ngejar dia. Andrew datang ke lokasi dan mulai nyari Megan di dalam rumah sakit. Tubuh itu nyeret Megan ke dalam freezer, di mana dia nemuin tubuh-tubuh lain yang tersisa. Andrew ketemu sama satpam lain yang bilang kalau sistem rumah sakit lagi ngadat. Mereka dengar suara dari ruang freezer dan langsung menuju ke sana, nemuin Megan di lantai. Satpam melihat tubuh itu, panik, dan kabur. Tapi akhirnya tubuh itu nangkep dan ngebunuh dia. Tubuh itu nyembuhin luka terakhirnya dan nargetin Andrew pas Megan tiba-tiba nekat buat nembak. Megan terus nembak sampai setan itu sementara gak bisa ngapa-ngapain, bikin dia bisa bawa mantan pacarnya keluar dari fasilitas. Dia nyuruh Andrew buat cari bantuan dan balik lagi buat ngambil tubuh itu dan bawa ke ruang pembakaran. Tubuh itu hidup lagi dan ngelawan pas dibakar. Tapi akhirnya Megan berhasil bakar tubuh itu sampai habis. Pas film mau kelar, polisi nemuin Megan duduk di lantai, main-main sama bola karet. Di adegan penutup, Megan ngeliat bayangannya di cermin dengan rambut nutupin satu mata. Tiba-tiba, ada lalat muncul, dan dia langsung ngebunuhnya di cermin. Dan dengan itu, film pun tamat.